Ibu, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Nah, perkenalkan di sini nama saya Dila Bu ya. Nah, tujuan saya ke sini ingin memberi penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil, ibu-ibu ya. Di sini saya minta waktu sekitar kurang lebih 10 menit Bu ya, memberi penyuluhan tentang gizi ibu hamil Bu ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu gizi ibu hamil. Nah, gizi ibu hamil itu suatu keadaan akibat keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat gizi tersebut. Nah, di sini kan ada Ibu ya, zat gizi apa saja yang dibutuhkan pada ibu hamil. Nah, seperti contohnya kan karbohidrat tuh. Karbohidrat tuh seperti beras jagung, roti Bu ya, singkong gitu, ubi yang kayak gitu Bu ya. Nah, selanjutnya itu protein Bu ya. Contohnya itu kita ibu hamil itu mengonsumsi ikan kayak gitu, telur, susu, tahu yang kayak gitu, tempe, biji-bijian boleh Bu ya. Nah, selanjutnya itu lemak Bu ya. Lemak itu seperti kita memakan ikan laut, kacang-kacangan. Nah, yang selanjutnya itu vitamin dan mineral Bu ya. Vitamin dan mineral ini contohnya itu kita ibu hamil itu mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan bagus untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya itu cairan. Nah, seperti kita minum air. Kalau ibu hamil itu kan minum airnya itu 2 liter per hari Bu ya. Itu kan diwajibkan untuk ibu hamil. Nah, terus manfaat gizi bagi ibu hamil itu yang pertama itu untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Nah, yang kedua itu untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan dari badan ibu sendiri. Ibu kan hamil tuh biar kuat gitu kan. Nah, yang ketiga itu supaya luka-luka dalam persalinan masa nifas ibu itu bisa cepat gitu Bu ya. Dan bisa mengadakan cadangan untuk masa laktasi ibu. Nah, di sini ada tanda-tanda gizi kurang pada ibu hamil Bu ya. Nah, Ibu kan lihat gambarnya Bu ya. Tanda-tanda gizi kurang pada ibu hamil itu ibu mudah lemah, lesu gitu Bu ya. Kadang ibu wajahnya terlihat pucat, pusing, dan penambahan berat badan ibu itu rendah Bu ya. Dan pandangan ibu itu terasa berkunang-kunang gitu. Nah, selanjutnya itu akibat dari kurang gizi pada ibu hamil itu yang pertama itu anemia gizi Bu ya, seperti bisa kemungkinan keguguran Bu ya, dan pendarahan pada saat hamil atau pendarahan pada saat melahirkan gitu. Nah, dan juga bisa kematian pada ibunya gitu ya. Terus yang kedua itu zat gizi dalam ASI ibu itu berkurang gitu. Ibu kemungkinan kalau ingin menyusui itu kurang ASINya gitu kan, jelek ntar Bu ya gitu. Terus yang ketiga itu resiko berat badan lahir rendah Bu ya. Resiko tinggi berbagai infeksi dan penyakit. Nah, kalau anak kita tuh lahir dengan berat badan yang rendah gitu kan, kemungkinan sih bisa terinfeksi atau penyakit kayak gitu Bu ya. Nah, selanjutnya itu keturunan yang kurang berkualitas Ibu ya. Misalkan kita nggak mau gitu punya keturunan yang cacat yang kayak gitu. Kita kalau kurang gizi itu kan bisa anak kita tuh menjadi cacat yang kayak gitu. Kita kan sebagai ibu-ibu kan nggak mungkin lah ingin anaknya cacat kan gitu. Makanya kan kita harus terapkan gizinya biar seimbang gitu Bu ya. Nah, dari penjelasan saya tadi itu, apakah ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, dengan ibu siapa? Yuni. Yuni, ya Yuni. Silakan Bu. Ya baik Bu, saya mau bertanya Bu.
Apakah kekurangan gizi itu berpengaruh pada saat persalinan? Pertanyaan ibu kan apakah kekurangan gizi itu berpengaruh pada saat persalinan gitu kan Bu ya? Itu berpengaruh Bu ya, karena dalam persalinan itu ibu bisa sulit gitu atau lama gitu kan, misalkan contohnya tuh ibu itu baru bukaan 2 gitu, habis itu mau menuju bukaan 4 itu lama ibu gitu. Iya, terus persalinannya itu sebelum waktunya, nah seperti kayak ibu lahir prematur kayak gitu Bu ya. Terus contohnya itu dalam persalinan itu ibu mengalami perdarahan Bu ya. Nah segitu penjelasan saya, apakah ibu dapat memahami? Iya, bisa. Ya, makasih Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Dengan ibu siapa? Bu Rizka. Ibu Rizka, ya. Baik Bu, di sini saya mau bertanya, kenapa ibu hamil itu dianjurkan minum 2 liter per hari? Nah, jika minumnya itu kurang dari 2 liter itu kan ibunya akan mengalami dehidrasi dia, dan air ketuban yang ada di dalam itu kan dikit, bisa apa namanya tuh, kalau persalinan itu susah nanti kan ketubannya kan dikit ya gitu. Bisa dipahami Bu ya? Ya, baik Ibu Rizka, terima kasih Bu. Yang lainnya apa ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik Ibu, terima kasih Bu Ibu ya sudah mau menyempatkan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan gizi pada ibu hamil. Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Saya ya bila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan Bu ya, dan kalau ada kekurangan itu suatu saat Ibu bisa ngasih tahu saya, oh saya kurang gini penjelasannya gitu Bu ya. Makasih sebelumnya Ibu.